Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Dinda dan saya Vero. Kami akan menyampaikan info sepekan. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nadan puncak mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Mari mengadakan mesbah keluarga kembali. Mesbah keluarga bisa diadakan dengan keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Hai Victorious Youth, kita akan mengadakan fellowship spesial kemerdekaan yang akan diadakan pada hari Rabu 20 Agustus pukul 6 sore di gereja. Jangan lupa datang ya, see you! Ibadah wanita diadakan pada hari Jumat 22 Agustus pukul 5 sore di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 24 Agustus pukul 8 pagi di gereja. Hai adik-adik sekolah minggu, minggu depan tanggal 24 Agustus kita akan mengadakan lomba spesial kemerdekaan. Jangan lupa datang dan meramaikan lombanya ya, see you! Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Happy Graduation Gracia Shirley Julieta yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang dan telah diwisuda pada hari Sabtu 16 Agustus 2025. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Ibu Ruth Rum Istiani pada tanggal 11 Agustus. Ibu Latila dan saudara Nikolaus Kelvin Dwi Permata pada tanggal 17 Agustus. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini. Selamat memperingati HUT RI ke-80 tahun. Tahun 2025, Tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kira-kira kita udah merdeka apa belum nih? Kok shalomnya lemes banget. Saudara punya, tadi ada dikasih ini enggak? Apa namanya? Sedotan, bukan sedotan, ini bendera.
dikasih bendera, boleh kita mau memekikkan kata merdeka dulu saudara, karena ini adalah ibadah spesial kemerdekaan. Yang belum boleh minta sama Asher, harusnya semuanya udah dapat ya. Yang udah dapat boleh dilambai-lambaikan benderanya ya, kita harus bangga dengan merah putih. Yuk kita mau teriakan merdeka ya. Merdeka! Kurang merdeka nih. Sekali lagi merdeka! Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17, kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka! Haleluya! Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kalau kami ada di tempat ini, Tuhan Yesus, bukanlah undangan dari Bapak Ibu Gembala, tapi ini adalah undangan dari Tuhan untuk kami boleh beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkanlah Bapak dalam perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia, kami mengucap syukur oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang heran, yang hebat bagi kami, bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan segala doa bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa ini dibenangkan bagi Engkau Yesus. Ibadah ini dari awal permulaan sampai pada akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hadir dan beracara di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah Engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangat-Mu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggungan. Daku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansa-Mu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasa-Mu. Daku ingin kapal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Saudara yang percaya, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, mari berikan kemuliaan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Tuhan, katakan bagi bangsa ini. Ini iman kami Tuhan, ini doa kami Yesus, selamatkan Indonesia. Kami kepadamu sesuatu yang besar terjadi dalam hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, haleluya, Indonesia bagi Yesus, dan membawa doa kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, jangan membawa doa kami kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Ditinggikan namamu atas Indonesia Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami, oh Yesus. Dan hanya nama Yesus yang layak disembah. Hanya nama Yesus layak ditinggikan di antara bangsa kami. Indonesia Tuhan, setiap mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas Indonesia. Kami percaya lawatan-Mu, kami percaya urapan-Mu, keselamatan bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia menyembah kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Dikalalah berbicara, ini doa kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan negeri kami Indonesia. Haleluya, haleluya Yesus. Sejarahnya nama Tuhan ditinggikan atas bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau menyelamatkan bangsa ini. Kau nyatakan mujizat bagi Indonesia. Haleluya, kemuliaan
kerinduan kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan. Kembalikan bangsa kami Kepadamu Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Jangan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Dan pulihkan kembali Indonesia. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya. Glory for the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, selalu bangga memiliki Yesus. Kayak memuji memuliakan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi merdeka. Kurang siap-siap ya. Merdeka. Kita lihat suara yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan apakah sudah merdeka? Merdeka sebelah kanan? Enggak ada. Cuman Oma ya yang. Sebelah kanan merdeka? Coba yang tengah. Yang tengah udah merdeka belum nih sekolah minggu? Yang tengah merdeka? Woi, mantap. Tadi makan apa? Yang sebelah kiri apakah sudah merdeka? Merdeka sebelah kiri? Woi, haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bahda semangatnya luar biasa, nggak boleh ada yang kalah. Kita percaya kita sudah dimenangkan oleh karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Haleluya, yes, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sing haleluya, haleluya. Ibaratnya bandingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Bila Allah di pihak kita, di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Saudara punya bendera tadi, boleh diangkat, kita mau sama-sama umat pemenang mau mengibar-ngibarkan bendera. Ya choir. Siap umat pemenang? Lebih lagi siap umat pemenang? Katakan haleluya. Kibarkanlah bandinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih lagi haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bandinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kepada kanan kiri, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Umat pemenang katakan haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Mari Bapak Ibu bersama-sama datang kepada Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang layak kami ucapkan kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan, selain kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, atas segala kasih kemurahan Tuhan bagi kami sore hari ini.
Kesempatan sore hari ini Tuhan kami boleh merayakan ibadah kemerdekaan di mana Tuhan sudah tolong bagi bangsa kami. Sudah 80 tahun kami sudah merdeka. Bukan waktu yang singkat bagi kami Tuhan, tapi waktu yang cukup lama. Namun satu perkara kerinduan kami untuk bangsa kami Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu semakin ditegakkan di bangsa kami. Dan boleh semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamat pribadi. Persatuan, kesatuan, kesejahteraan, kedamaian terus melimpah bagi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar itu nyata bagi bangsa kami Tuhan. Dan seluruh umat boleh menikmati, seluruh rakyat yang ada boleh menikmati bagaimana berkat Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa Bapak untuk pemerintahan yang ada saat hari ini. Biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan menyertai beliau yang menjabat. Bahkan seluruh pemerintahan kota, daerah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati. Bapak kami juga berdoa buat kota kami Salatiga. Di manakah boleh kami tinggal dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, itu semuanya kemurahan Tuhan. Terus kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu terus turun bagi kota kami Salatiga Tuhan. Perdamaian, kesejahteraan, bahkan Tuhan persaudaraan, persatuan terus terwujud bagi kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sore hari kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi gereja di tempat ini. Bagi seluruh staf penggembalaan yang ada. Sehingga pengerja aktif pelayan Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, dan setiap persekutuan ibadah yang ada, setiap komisi yang ada, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Bapak, biar setiap umat boleh bertumbuh dalam Tuhan. Dalam pengenalan akan Engkau dan iman kami semakin tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Itu semuanya karena berkat Tuhan, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati itu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami menyerahkan untuk kelanjutan ibadah kami sore hari dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kau terlebih besar dari segalanya Tuhan. Dari segala masalah kami, dari segala penyakit kami, dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Kami tahu kami punya Yesus yang lebih besar dari apapun Tuhan. Dan bersama Engkau Tuhan, kami menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan bangga kita nyatakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, amen. Thank you Lord. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
bersama-sama kita bangkit berdiri dengan bangga nyatakan aku punya Tuhan yang besar, namanya Yesus yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemenangan kami terima karena kami memiliki Tuhan yang besar, yang selalu menyertai, menuntun, menopang hidup kami. tak pernah Terima kasih. Hati kami melimpah dengan syukur. Kemenangan yang besar kami alami dari Tuhan. Terima kasih. Di tengah kemeriahan kemerdekaan yang kami rayakan, kami tetap percaya bahwa kemerdekaan yang sejati kami terima dari Tuhan. Sebab Engkau membebaskan kami dari setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami, dan menebus kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan yang penuh. Terima kasih. Kemenangan kami alami, sukacita, kekuatan terjadi dalam hidup kami. Sebab kami tahu hidup kami dalam penyertaan-Mu. Terpuji nama-Mu, kami sebentar mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami semua supaya kami boleh mengalami kemerdekaan yang Tuhan kerjakan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Merdeka. Oh iya, haleluya. Puji Tuhan, kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Ada di antara kita yang sudah menginjak usia kepala 80 tahun, lambaikan tangan. Belum ada ya? Berarti bangsa kita yang merdeka sudah cukup lama. Puji Tuhan. Saya ingat bahwa tanggal 17 Agustus beberapa kali tepat di hari Minggu ya, tapi tidak sering ya. Ketika saya masih SMP, kebetulan pas tanggal 17 Agustus di hari Minggu. Lalu biasanya sebelum 17-an kan tanggal 16 itu ada kumpulan begitu ya, seperti istilahnya pada umumnya tirakatan begitu ya. Saya ikut kumpul-kumpul begitu sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari, padahal masih SMP begitu. Karena apa? Karena saya harus ikut kumpul sampai selesai. Kebetulan tempat acaranya di depan rumah, jadi di jalan, di pinggir jalan begitu. Jadi ikut sampai selesai, akhirnya minggunya bangunnya kesiangan. Bangun, ini sudah upacara ini ya. Saya sudah berangkat tapi sudah upacara sudah mulai mau selesai. Ya. Akhirnya tidak ikut, malah mampir ke rumah teman begitu. Hari Seninnya ya, ada panggilan.
disiplin ditegakkan. Bagi siapa yang tidak ikut upacara kemarin 17 Agustus di hari Minggu, mohon kumpul di satu tempat, begitu kumpul sebagai sanksinya besok membawa pupuk 1 karung. Sebenarnya tidak berat pupuk 1 karung itu, tapi malu sekali. Bisa bayangkan bawa pupuk kandang loh ini, 1 karung ke sekolahan. Betapa indahnya waktu itu rasanya. Ya, tapi itulah akibat keteledoran ya. Setiap akibat itu ada sebabnya. Next. Oh ya. Agak lain ini ya. PPT-nya, karena bukan PPT ya. Kehidupan yang merdeka. Ini sebuah pertanyaan buat setiap kita. Apakah benar kita ini hidup sudah mengalami kemerdekaan? Karena kemerdekaan itu bukan hanya apa yang terlihat di luar, wah begitu ceria, begitu meriah, begitu bahagia. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu dimulai dari sesuatu yang dari dalam kita. Dicoba ini pakai ini bisa nggak ya? Oh ternyata nggak bisa. Next, ya. Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita telah dipanggil untuk merdeka. Siapa yang memanggil? Yesus yang telah memerdekakan kita. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Next. Nah, bagaimana kita mengalami kehidupan yang merdeka? Kita harus mengalami pembaharuan hidup sebagai manusia. Pertanyaannya, siapa manusia? Kita ini manusia, harus mengalami pembaharuan supaya kita benar-benar merdeka. Karena apa? Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ilahi, bukan kekuatan usaha, upaya, hasil perjuangan diri manusia itu sendiri. Kalau kita mendengar kemerdekaan dari bangsa kita itu adalah perjuangan para pahlawan. Bagaimana dengan menggunakan bambu runcing bisa mengalahkan para penjajah yang menggunakan bukan bambu tapi senjata-senjata modern. Itu sesuatu perjuangan, tetapi kemerdekaan sejati bukan hasil kekuatan perjuangan kita manusia, tetapi sebuah proses yang sebenarnya dimulai dengan bersatunya orang percaya dengan Kristus. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Di dalam Dia oleh darahnya kamu telah menerima penebusan dan pengampunan oleh kasih karunia-Nya. Oleh kekayaan kasih karunia-Nya kita beroleh penebusan dan pengampunan. Dengan kata lain, kemerdekaan, kebebasan kita dikerjakan oleh Tuhan, oleh darahnya yang menebus dosa kita, yang mengampuni pelanggaran kita. Oleh kasih karunia kita dimerdekakan. Amin. Haleluya. Katakan bersama saya, kasih karunia. Kasih karunia. Jadi oleh kemurahan Tuhan, oleh kekayaan kemurahannya kita dibebaskan, kita diampuni. Oleh darahnya kita telah menerima penebusan itu. Maka kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan itu melewati proses pembaruan. Dengan cara apa? Menanggalkan yang lama. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, kamu harus menanggalkan yang lama. Contohnya ini sudah tertulis, mencuri, pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ya, perselisihan begitu ya, fitnah dan lain-lain. Itu yang disebut kehidupan manusia lama kita. Itu sebabnya kita harus menanggalkan manusia lama kita. Terus menerus kita tanggalkan supaya kita
tidak hidup di dalam perbudakan dosa. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita tidak mengalami kemerdekaan yang penuh. Karena kita masih hidup di dalam kehidupan manusia lama kita. Ada seorang pencuri yang ditangkap lalu diadili. Hakim berkata, kamu mencuri melanggar KUHP nomor sekian begitu. Lalu pencuri itu memberi pembelaan. Itu waktu saya mencuri, itu yang bekerja manusia lama saya. Jadi pencurinya berarti sudah mendengar firman, tapi tidak melakukan ya. Itu yang mencuri manusia. Sekarang saya waktu diadili, saya posisi manusia baru. Jadi tidak bisa manusia lama dan manusia baru bergabung menjadi satu. Kalau orang hidup mengalami pembaharuan, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya mari kita mengenakan sifat-sifat orang yang merdeka, sifat-sifat yang baru. Apa? Ramah. Sudah belum ramah Bapak Ibu? Coba tengok kiri kanannya. Orang yang ramah itu selalu menaikkan bibirnya untuk tersenyum. Dan itu tidak gampang. Ya. Karena dalam teori kesehatan katanya setiap senyuman, satu kali senyuman itu menambah usia 3 menit katanya. Kalau pengen panjang umur selalu tersenyum, amin. Ya. Dimanapun, apapun keadaannya, asal jangan sendirian. Iya, aja kalau tersenyum. Itu sebabnya kita harus mengenakan manusia yang baru, ramah, penuh kasih, mesra, kasih yang tulus. Kasih mesra itu apapun situasinya tetap mengasihi. Amin. Keadaan baik, keadaan tidak baik. Kan ada secara umum ada istilah mengatakan ada uang abang disayang, tidak ada uang abang. Kalau penuh kasih mesra, ada uang nggak ada uang tetap ditendang, tetap disayang. Penuh kasih mesra, kasih yang dari Tuhan, saling mengampuni. Ini sesuatu yang perlu kita putuskan, sebab mengampuni itu adalah keputusan dari setiap kita, bukan karena pengaruh 1, 2, 3 orang, tapi sebuah keputusan pribadi yang mau mengalami proses manusia baru. Mau menjadi manusia baru artinya mau saling mengampuni, amin. Saya tidak mau mengampuni, atau bahasa Indianya nehi. Kenapa? Manusia lama saya terlalu kuat, manusia baru saya masih tertinggal di dapur. Tidak begitu, kehidupan yang baru kalau sudah terjadi dalam kehidupan orang percaya, dia pasti mengambil keputusan untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan melangkah dalam ketaatan. Tindakan iman dalam Ibrani 11 ayat 8 menceritakan Abraham disuruh meninggalkan tempat tinggalnya untuk menuju negeri yang Tuhan akan berikan. Abraham bagaimana? Dia mau bertindak walaupun tidak tahu negeri mana yang harus dituju. Karena apa? Karena taat. Itulah orang-orang yang mengalami kehidupan yang baru. Taat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengasihi, maka kita mengasihi. Kalau firman Tuhan berkata memberi, maka kita memberi. Kalau firman Tuhan berkata mengampuni, kita mengampuni. Tapi kalau kita berkata, Tuhan berkata mengampuni, tunggu dulu. Dia salah kok. Berkali-kali dia salah. Tapi firman Tuhan berkata 7 kali 7 kali 7 kali tetap mengampuni. Itu orang yang diperbarui. Next. Jadi melalui Kristus kita mengalami apa? Pembebasan dari hukuman kekal. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut, tetapi hidup yang kekal kita terima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya
yang membuat kita mengalami kemerdekaan itu apa? Kita dibebaskan dari hukuman kekal, upah dosa. Karena kita mengalami penebusan, pengampunan dosa, upah dari dosa itu kita tidak terima. Hukuman kekal itu sudah tidak kita terima. Karena apa? Karena kita sudah menerima hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang kedua, perbudakan dosa. Kita tahu sekarang, kata Roma pasal 6 ayat 6, kita tahu sekarang bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya apa? Supaya tubuh berdosa kita hilang kuasanya. Sehingga kita tidak diperbudak dan menjadi hamba dosa. Kalau kita ini di luar Kristus, kita masih menjadi hamba dosa. Sebaik apapun kita, sepandai apapun kita, perbuatan kita yang mungkin mulia, tapi kita masih hamba dosa karena masih manusia lama. Karena tubuh ini adalah ketika belum terima penebusan, itu adalah kuasa dosa masih bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi budak dosa. Karena Yesus Kristus telah melepaskan kita, kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya di dalam Yesus kita telah merdeka dari hukuman kekal. Kita telah merdeka dari perbudakan dosa. Dan kita telah merdeka dari kuasa iblis. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada Bapak Ibu saya yang di sini masih takut setan, lambaikan tangan. Itu kan kita seringkali pernah mendengar lagu mengatakan, setan ora doyan, demit ora. Masih takut Pak sama setan Bapak Ibu? Kita jalan malam begitu, sendiri gitu, lari dengan kecepatan penuh. Ya. Di tempat kami tinggal itu lingkungannya penuh dengan rumah masa depan. Ada ngebong, ada taman jambe wangi, ya. Tapi taman. Ya. Pada suatu kali anak saya malam-malam pengen jalan-jalan, ya jalan umum gitu. Pak, kita lewat jalan pintas, tahu jalan pintasnya di mana? Itu loh, jalan naik ke taman jambe wangi. Loh, ini udah malam nggak apa-apa, ya saya ngikuti aja, turuti. Ya nggak apa-apa. Setan ora doyan demit ora dulu. Loh malam-malam ngajak jalan-jalan. Tapi kalau kita berdosa itu salah siapa? Bapak Ibu, kalau kita berbuat salah itu, ini gara-gara setan ini. Di dalam Tuhan itu setan sudah dikalahkan. Jadi setan itu bukan hanya dikalahkan, tapi difitnah juga. Gara-gara setan. Setan itu di pojok, saya lagi, saya enggak ikut-ikut. Karena kita di dalam Tuhan, setannya sudah pergi takut. Tapi ketika kita salah, kita salahkan siapa? Gara-gara Mbak Kundi. Itu sebabnya firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata begini. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari si iblis. Karena iblis berdosa pada mulanya. Tetapi syukur kepada Tuhan karena apa? Yesus telah menyatakan dirinya apa? Untuk mengalahkan kuasa iblis. Jadi kita merdeka karena apa? Karena kuasa Tuhan nyata atas hidup kita sehingga kuasa iblis dikalahkan. Ini satu contoh. Ini renungannya enggak boleh lama-lama. Ya. Ada seorang jemaat minta didoakan oleh seorang pendeta. Karena ternyata di dalam diri orang tersebut, dia merasa ada roh yang lain. Didoakan, ditengking-tengking di dalam nama Yesus. Setannya malah ngece itu, melet-melet gitu ya. Bah, pendeta aja bingung. Dia ingat temannya. Dia telepon, Pak tolong bantu saya.
di jemaat kami ada yang kerasukan begitu ya. Temannya datang, juga seorang pendeta. Datang dengan cepat-cepat begitu, temannya itu buka pintu rumah pendeta yang doa tadi. Buka pintu, kriet, dia nyebut temannya. Pak Petrus, setannya pergi. Itu belum menyebut nama Tuhan Yesus. Baru nyebut pendeta yang diundang tadi. Setannya takut, karena dia tahu di dalam diri Pak Petrus ada Yesus. Nah, terus yang pendeta satunya tadi, ada siapa ya? Kok setannya enggak takut malah pelet-pelet. Bukan begitu, tapi begini, bahwa Tuhan tidak selalu menyatakan kehadirannya, tergantung orang tersebut betul-betul sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Jadi kadar kehadiran Tuhan itu tidak selalu sama. Memang Tuhan selalu menyertai kita orang percaya, tapi pernyataan kehadirannya tidak sama. Tergantung kesungguhan dan kerinduan orang tersebut. Amin. Jadi ketika kita tidak berbuat dosa lagi, kita mengalami kuasa Tuhan yang sudah mengatasi kuasa si jahat, yaitu iblis. Sehingga kita benar-benar merdeka, bebas dari hukuman kekal, perbudakan dosa, dan kuasa iblis dikalahkan. Amin. Sekarang tergantung hati kita, karena kehidupan ini dimulai dari diri kita yang berasal bersumber dari hati, maka kita terus perlu menjaga hati untuk tetap bersih. Amin. Tetap bersih, tetap dibersihkan, dan tetap menyadari bahwa dunia ini penuh dengan masalah. Jadi walaupun banyak masalah, bukan berarti terus kita merasa tidak merdeka. Kenapa? Karena memang dunia ini penuh dengan masalah. Kita hidup menghadapi masalah. Amin. Buktinya apa? Buktinya bayi waktu baru lahir begitu nangis. Ya betul ya, kalau bagi ibu-ibu yang punya anak melahirkan si kecil gitu, seringkali nangis kan. Bayi itu sadar dia lahir di dunia yang penuh dengan masalah. Jadi jangan kaget kalau ada masalah. Masalah itu biasa. Persoalan kita biasa. Tuhan kita yang memberi kemenangan dan kemerdekaan luar biasa. Maka yang perlu kita jaga hari-hari ini hati kita supaya tetap bersih, tetap diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Di mana roh Allah ada, hadir, di situ ada kemerdekaan. Amin. Tuhan memberkati. Kita naikkan syukur lewat pujian kita. Next, terakhir itu. Sebagai manusia yang dimerdekakan, kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Jadi orang-orang yang merdeka pasti hidup melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Ada dampaknya, ada buahnya. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak egois. Tidak hanya aku dan aku, tetapi memperhatikan, mengasihi, melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan yang memampukan kita. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku dalam setiap perkaraku. Ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya.
kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan yang sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan Tuhan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami tahu kami sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi seringkali kami lemah, terbatas, penuh pergumulan. Tapi kami tahu kekuatan dan pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Kami sebagai orang-orang yang merdeka selalu berjalan dalam janji Tuhan yang selalu menuntun kami dalam jalan kemenangan yang membuat kami terus bersuka cita menghadapi apapun juga. Kekuatan tangan Tuhan yang menopang kami sampai hari ini kami ada sebagai orang-orang yang merdeka. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, sekali lagi nyatakan hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Yesus, negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan syukur sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, hari ini genap 80 tahun negeri kami yang kami cintai Tuhan, boleh melihat mengalami kemerdekaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua semata-mata karena kemurahan dan anugerah-Mu, campur tangan-Mu yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Kalau tidak ada Engkau, tidak ada rencana-Mu dalam Indonesia, kami tahu kami tidak akan berdiri sampai hari ini. Kalau kami ada Indonesia sampai hari ini ada, semata-mata karena belas kasihan-Mu. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami tetap mengangkat doa kami memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa yang kami kasihi ini Tuhan, ada tetap di dalam hati-Mu, di dalam pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu. Berkat-Mu atas Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang diberkati, menjadi negara yang menjadi berkat, menjadi negara yang masmur, masyur ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan, setiap pulau-pulau yang ada diberkati, tanahnya diberkati, lautnya diberkati, seluruh perekonomiannya diberkati. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu Tuhan. Berkatilah Indonesia, kami memberkati Indonesia menjadi negeri yang makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kami akan menyambut kelanjutan acara ini Tuhan, menyambung acara ini Tuhan, tetap Engkau memberkati sehingga acara ini boleh terus selesai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah kami boleh akhiri dengan syukur dan kami boleh menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.